Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يقول الله تعالى في المحكم التنزيل وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ketahuilah sesungguhnya dunia itu terlaknat, wa mal'unun ma fiha, dan juga termasuk apa saja yang ada di dalamnya, illa kecuali zikrullah, kecuali yang tidak terlaknat adalah ada tiga. Yang pertama zikrullah, orang-orang yang selalu zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Kemudian yang kedua yaitu orang-orang alim wa alimun, orang-orang alim. Dan yang ketiga wa muta'allimun, yaitu orang-orang para penuntut ilmu. Mudah-mudahan kita sudah membawa masuk dalam kategori selamat daripada laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada hakikatnya Allah ciptakan dunia ini beserta isinya itu semua mengandung satu hal ujian buat kita. Apakah kita diberikan dengan kehidupan di dunia ini apa-apa saja yang di dalamnya ini justru mendekatkan diri kita kepada Allah, atau sebaliknya justru menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di antaranya orang-orang yang tidak atau yang tidak termasuk dalam laknat Allah? Yang pertama kata Rasulullah yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah. Dimanapun kita berada, selalu yang ada di ingatan kita Allah. Mestinya setiap detak jantung kita berdetak, kedipan mata kita, detakan jantung kita itu setiap deg, itu kita harus paling tidak ada kalimat Allah, Allah, Allah. Setiap kedipan mata kita Allah, Allah, Allah. Ada nggak kira-kira kita begitu? Belum ya? Kadang-kadang kalau udah dapat tangan, udah dapat banyak Allah ingat. Alhamdulillah. Pada hakikatnya begitu. Orang-orang yang selalu zikir ingat kepada Allah, baik di waktu senang, di waktu lapang, maupun di kala dia di waktu sepi. Mau ada orang, mau sepi, selalu yang diingat Allah. Kalau orang sudah demikian, maka dalam dirinya akan timbul sifat muraqabah. Sifat muraqabah. Apa muraqabah? Dirinya merasa diawasi oleh Allah. Kalau sekarang ada CCTV, itu mah mudah error. CCTV buatan manusia, gampang error. Tapi kita ada CCTV, jadi hati-hati gak? Waspada. Kadang di rumah kita pakai CCTV, jadi andalan kita. Nah, di rumah ada CCTV. Ditinggal udah tenang, gak usah pusing, pokoknya ada CCTV di rumah. Padahal hakikatnya kalau orang yang beriman, apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Paling tidak apa? Kita mohon kepada Allah. Nggak tahu bapak-bapak kalau mau pergi ke masjid, mau ke kantor, mau berpergian keluar rumah, ngomong nggak dalam hati, ya Allah, saya titip istri saya, anak saya yang ada di rumah atau yang lagi pada kuliah, yang pada sekolah di pesantren, cucu, ya Allah, saya titip kepada-Mu ya Allah. Mudah-mudahan dengan Engkau pelihara mereka, jauhkan daripada musibah-musibah. Ada yang begitu doa? Begitu doa. Jadi kita nggak usah pakai bahasa Arabnya, pakai bahasa kita sendiri.
titip sama RT, Pak RT, udah kan anak gue dikejepit. Tapi saya jangan salah ngomong, bebe, RT, saya titip istri saya ya, tuh gitu tuh, jangan salah ngomong. Maksudnya dia RT, saya titip istri saya, keluarga saya. Kalau dilihat-lihatin lingkungannya, ini jangan salah ngomong. Kalau dilihatin istri saya, begitu. Esther polos banget lagi. Gila banget. Kan begitu pesannya dia. Kata RT, lu ngapain keluar dia? Lu lagi pergi haji. Kan dia begitu ngomongnya, titip sama RT. Bukan gitu maksudnya. Tapi titip sama Allah. Dulu kan begitu. Dalam satu kisah, orang mau berangkat haji, dia doanya begitu, ya Allah, saya titip anak saya yang ada di dalam kandungan perut istri saya. Mudah-mudahan anak saya yang masih ada di dalam perut, istri lagi hamil, saya balik haji, anak saya selamat sehat. Saya pengen lihat dia lagi. Lupa dia ngomong, saking girangnya, udah lama gak punya anak. Begitu istrinya hamil, pengen dia punya anak, dapat keturunan. Ngomongnya cuma nitip sama Allah, anaknya biasa. Tahu apa yang terjadi? Qadarullah, istrinya meninggal. Istrinya meninggal di berangkat haji. Pulang begitu ini, ternyata begitu mau dimakan, ada suara, itu kayaknya ada suara lahir dari kubur. Kalau ada orang Indonesia ya lahir dalam kubur semua, jadi genderuwoan jadi sebelum bukan begitu. Lahir, bayinya selamat hidup. Begitu dia dikasih tahu, ya Allah, ternyata waktu saya mau berangkat haji cuma titip biar anaknya selamat. Lupa nyebutin istrinya juga selamat. Baru ingatnya dia, bininya kagak didoain dia selamat. Akhirnya anaknya doang selamat. Makanya kalau orang mau berangkat haji, mau berangkat umroh, karena dia tamu Allah, ucapannya mustajab, manjur. Nah kalau kawan ketahui, kalau mau berangkat haji, mau berangkat umroh, jaga lisan perkataan, jangan berkata-kata yang tidak baik. Tapi dengan mengingat Allah, insya Allah kita akan senantiasa apa? Hidup kita akan tenang. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'd itu ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah. Membingungkan atau justru ada solusinya gitu. Pernah nggak Pak lagi mumet banget, kontrakan belum bayar, listrik belum bayar, bini mau lahiran, anak kata pulang, udah seminggu belum pulang kemana, puyeng. Tapi udah nggak ada yang begitu kita ya. Atau aja ada masalah puyeng, bagaimana tadi tuh kan kita baca tuh kembali, ingat sama Allah. Ya Allah, betapa nikmatnya ujian. Ujian ada nikmatnya. Jadi kalau doa sama Allah jangan ngeluh, doa sama Allah rayu Allah. Ya Allah, makanya kan ada kalimatnya. Kalau kita dikasih musibah, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Terus kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah
dengan atas segala sesuatu yang Allah berikan kepada saya. Kata Allah, tuh lihat hambaku dikasih kesulitan aja masih ucapin alhamdulillah. Karena ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita pasti kadarnya disesuaikan dengan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita kata susah banget ya Allah. Kita susah banget ya Allah. Begitu kita lihat, wah tetangga gua ada yang susah lagi. Begitu. Kita ke rumah kita, rumah tangga kita ada masalah ya Allah. Istri cerewet banget ya Allah. Istri cerewet. Alhamdulillah masih punya istri cerewet. Tetangga ada punya istrinya cerewet udah meninggal. Diri kagak enak. Alhamdulillah masih punya bini dia cerewet-cerewet, yang penting masih hidup. Jadi kan udah ada kisahnya begitu juga. Ada seorang suami nggak tahan tiap hari diomelin mulu bininya. Lakinya punya inisiatif, bininya diajak jalan-jalan. Begitu dia jalan-jalan, lihat sumur, istrinya dicemplungin ke dalam sumur, masuk bininya, aman buatan. Udah gak ada lagi yang bersih-bersih. Nggak lama keluar dari dalam sumur. Raja jin udah 400 tahun nggak keluar-keluar. Baru kali itu dia keluar, ditanya, kau siapa? Saya jin penunggu sumur tua. Ngapain kau keluar? Nggak tahan di dalam. Emang kenapa? Baru masuk dalam sumur cerewet banget dia perempuan, kayak dulu. Jin aja 400 tahun agak betah. Baru ada perempuan yang cerewet di dalam sumur baru kecebur. Apalagi kita ya. Tapi kalau ada istri yang cerewet, alhamdulillah, berarti dia sayang sama kita lagi. Bukan bapak saudara, sama Ustaz juga sama, problemnya sama, cuman masing-masing orang pandai-pandai memanagenya. Kalau dia lagi ngomel, diam aja. Saya begitu terus di ngomelnya. Kasih aja duit. Amplop saya belum dibuka. Di bawah jok motor, kadang-kadang kita bilang no di sana duit. Iya, diam. Tapi ngomong juga, ngomong dari tadi ngomong gitu. Namanya orang perempuan begitu, alhamdulillah. Namanya dia sayang. Kalau dia udah diem aja repot. Buru-buru kalau udah diem aja tuh ambil. Yang penting apa? Pertama kalau kamu terlambat, banyak-banyak ingat Allah. Dalam diskusi Allah menyampaikan apa yang disampaikan Allah. Orang yang banyak berzikir pada hakikatnya dia duduk bersama ahlul zikri, ahlul mujalasah. Orang yang ahli zikir, teman zikir, maka dia dekat dengan Allah. Makanya kalau orang udah zikir apa? Hatinya akan tenteram. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat bahwa dengan mengingat Allah hati akan zikir. Pokoknya dapat nikmat, alhamdulillah. Nikmatnya gimana? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu kalau nikmatnya yang senang. Ya baca bareng-bareng. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita berterima kasih dengan diberikan kesempurnaan nikmat. Tapi kalau dikasih nikmat yang tidak menyenangkan, tetap kita ucapkan alhamdulillahilladzi, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Gitu. Pokoknya nikmatin aja. Pada hakikatnya satu, kalau udah ingat Allah, maka Allah juga pasti ingat kita. Makanya kalau ulama-ulama itu gitu, fas'alu ahla dzikri in
di sosmed. Sekarang ada lagi ikut-ikut muatir. Dulu ketemu idola kita ya kita jangan ngatain, nggak boleh. Kita doain, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk yang benar gitu. Jangan doain, begitu, jangan. Doain yang tidak baik kembali kepada masih bagus ada orang yang masih ada menelaah mengkaji apa. Jadi pengetahuan buat kita. Tapi yang penting kuncinya satu, jangan menjelekkan seseorang. Si A nggak bagus, ini nggak bagus, jangan. Apalagi sampai mengata-ngatain orang yang nanti apa dosanya kalau kita belum minta maaf kepada orang tersebut, masih kita tanggung nanti. Kan kalau dosa sesama manusia harus saling minta maaf dan ridhonya. Allah belum mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan kita sebelum kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Makanya dulu begitu nonton infotainment juga hati-hati. Cek hotspot, apalagi itu silet. Kalau tidak pernah nonton gitu-gitu sekarang saya udah mau. Dulu begitu ada infotainment begitu, jadi kita ngomongnya begitu. Yo, saya punya amin itu begitu, suruh ikut-ikut. Akhirnya keluar kata-kata yang tidak bagus. Kenapa kalau kita salah sama orang harus minta maaf? Jangan sampai apa? Dosanya itu tidak dimaafkan oleh Allah. Paling tidak apa? Seperti orang yang soleh, ahli surga, kerjaannya tiap malam apa dia? Doa Allah. Doanya apa ya Allah? Ampuni dosa-dosaku, dosa orang-orang yang pernah berjumpa denganku di hari pagi tadi. Mudah-mudahan ya Allah, dosa mereka ampuni, dosa aku kepada mereka juga ampuni. Bagaimana caranya Pak? Ini orang alim, orang alim luar biasa. Paling tidak apa? Paling tidak kalau orang yang alim berilmu, dia apa? Menunjukkan keilmuannya, semakin tinggi ilmunya, semakin bijaksana. Semakin bijaksana. Makanya ada seorang yang dijuluki Al-Hakim. Siapa Al-Hakim? Luqman. Luqman bukan seorang nabi, hidup di zaman Nabi Daud. Suatu ketika ada seorang raja bilang, tolong sembelihkan kepadaku tentang apa? Daging yang paling bagus di binatang ini. Yang diberikan apa? Hati. Ini Tuhan, daging yang paling bagus di tubuh binatang ini adalah hati. Kenapa? Allah inna fil jasadi mudghah. Itu baru hatinya ya, hati kami. Idza shalaha jasadu kulluh wa idza fasada ala wa hiya qalbu. Ini yang bikin seseorang baik dan hatinya. Oh kalau gitu cariin lagi anggota tubuh mana dari hewan kambing ini yang kau sembelih, daging yang paling buruk, yang paling jelek dikasih lagi. Ini juga Tuhan, hati loh, yang bagus dikasih hati, yang rusak dikasih hati. Kenapa Tuhan? Manusia berbuat jahat juga gara-gara hati itu. Makanya tadi ala bidzikrillahi tatmainnul qulub tuh bahasa kita yang qalbun. Makanya tergantung hatinya. Kalau hatinya sering dibersihin, ya hati kita bisa karat. Karatnya bagaimana? Dengan dosa. Bersihinnya bagaimana? Dengan zikir. Zikir yang mana? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apalagi menjelang subuh. Dan kalau kita punya subuh itu ya tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Zikir yang paling senang Allah itu di pagi hari itu, di antara zikir-zikir lainnya termasuk baca Quran, yang paling Allah senang istighfar. Permohonan ampun seorang hamba kepada Allah di waktu keheningan malam adalah zikir.
mata kita dosa. Namanya mata kan selalu lihat kanan kiri, depan belakang kita lihat. Dari orang dari atas ujung kepala sampai ujung kaki kan kita lihat itu. Apalagi kalau perempuan kita lihat kadang-kadang udah lewat jauh juga masih kita lihat itu. Ya, banyak itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa mata saya. Hari ini udah dilihat maksiat ya Allah. Tetangga lewat ya Allah, malah pakai celana pendek, lakinya gak ada. Ampuni ya Allah mata saya. Mulut ya Allah, mulut saya ini kadang-kadang gak bisa jaga mulut. Bini tadi saya omelin, anak cucu saya omelin tadi, saya marah-marahin. Tetangga datang ke rumah saya omelin, padahal mau numpang ya buat tugas anaknya. Cekal. Mulut ini comel banget ya Allah, ampuni ya Allah mulut dosa-dosa mulut saya. Tangan ya Allah, di tangan yang cuma dua ya Allah. Ngomongin orang sih nggak keluar, cuma ngetik WA, ada kalimat yang gak bagus, masalah MK, oh jadilah ya Allah, MK mau digugat sama DPR begini ya Allah. Ngomong tuh kanan kita, ngomong apa? Iya, temennya bilang begitu nih, oke, sama juga. Pakai tangan. Ya, makanya cepat ini istighfar. Astagfirullah ya Allah. Tangan ini kadang-kadang berbuat maksiat. Kaki ya Allah, kaki melangkahnya juga gak bagus ya Allah. Tadi saya diajak teman duduk ya Allah berempat, kurang aku katanya. Iya, katanya main hitung-hitungan doang. Ada yang nawarin ya Allah goceng katanya. Udah 5.000, 10.000, duduk berempat, kiu-kiu. Begini saya ya Allah, minta maaf semuanya. Perut dosa ya Allah, di perut ya Allah. Dari harta-harta yang haram, ampunin ya Allah. Udah saya kasih kepada anak-anak, ampunin ya Allah. Minta maaf gitu. Ada yang begitu minta maaf. Ntar malam tahajud, apa itu? Ngomong sendiri sama Allah. Kata bini kita nih, bapak lu gak taubat, bapak lu gak taubat. Gak boleh taubat, ini gak apa-apa. Kalau gak ada bini itu ya Allah, kami berumah tangga udah sekian lama ya Allah. Udah 4, cucu udah banyak ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah ada keturunan kami menjadi qurratu a'yun, penyelamat buat keluarga ya Allah. Mudah-mudahan menjadi imam di antara orang-orang beriman. Ada yang hafal Quran, itu doa. Biarin ya Allah, udah tanggung anak saya udah gede-gede. Mudah-mudahan gak dari anak, dari cucu begitu. Kalau gak dari cucu, dari cicit. Minta ke Allah. Kenapa? Dulu begitu tuh. Para nabi dan rasul begitu. Nabi Ibrahim kan begitu doanya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi dzar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim tuh pengen dapat keturunan, doanya begitu. Makanya kita doanya itu Pak, selain Rabbana hablana, doa juga tuh Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, titipkan anak keturunanku di satu lembah yang sepi di sebelah Baitullah, di samping Masjidil Haram. Makanya bapak-bapak beruntung punya rumah di samping masjid Al-Istihad. Jangan dijual kalau ada perlu. Jangan dijual. Kalau ada yang jual, buru-buru ambil. Kenapa? Berkah. Nanti tepatin anak-anak kita. Rabbana liyuqimus shalah, mudah-mudahan anak-anakku menjadi penegak sholat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ini perlu nih Pak, jadikan anak-anakku mempunyai karismatik kalau bahasa kita. Jadi mereka dipandangkan manusia, dicintai oleh manusia semuanya itu. Namanya kan karismatik, punya mahabbah. Juga Nabi Ismail punya mahabbah, Nabi Ismail. Namanya
mulia sampai saat ini. Ibrahimnya juga mulia, luar biasa. Keturunannya juga keturunan mulia, luar biasa. Warzuqhum minas samarat, minta doa, berikan mereka rezeki dari buah-buahan. Padahal padang pasir di Mekah tandus. Makanya kayak sore kemarin dapat haji, pisang ada ya. Padahal pohon pisang nggak ada di sana. Bener-bener lagi ya Pak, pisang Arab ya, pisang Arab. Di Arab juga gede. Pisang Arab. Di Arab pisangnya. Iya. Kemudian apa lagi? Anggur ada. Ada ya semua yang bisa semua. Masya Allah, luar biasa. Itu saking berkahnya. Semangka di Arab itu cakep ya, merah. Agak terus ya. Melonnya, manis banget, kayak soalnya. Ya, pokoknya yang belum berangkat haji, mudah-mudahan bisa berangkat haji. Amin. Belum umroh, mudah-mudahan nanti diberikan kemudahan buat umroh. Amin ya Rabbal. Tuh, yang kedua, au muta'allimin. Yang ketiga apa? Orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu masya Allah masuk dalam kategori yang tidak terlaknat oleh Allah Subhanahu. Makanya luar biasa orang yang menuntut ilmu itu begitu dimuliakan oleh Allah sampai dalam sebuah hadis baginda Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berkeinginan, siapa yang melakukan perjalanan menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, menempuh ilmu untuk ilmu, maka niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Makanya kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, idza marartu bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian lewat di taman-taman surga, maka mampirlah singgah. Kata Rasulullah, sahabat bertanya, ya Rasul, apa yang kau masuk taman-taman surga? Dan aku disuruh mampir. Kan kita masih di dunia, tamannya di mana? Kata Rasulullah, taman surga yang dimaksud adalah majalisul dzikr. Maka mampirlah kamu di taman surga. Taman surganya itu adalah majelis ilmu. Makanya majelis ilmu luar biasa. Ini mereka lagi pada nyatetin kita nih Pak. Dicatetin wah min ahlul jannah, ahlus surga. Duduknya aja nih Pak luar biasa. Dulu Syekh Abdul Qadir Jailani begitu berpapasan dalam samudra Al-Fatihah, beliau dulu menjelaskan apa? Bahwa ada seorang jin iblis begitu ditanya, kenapa tulang bahumu bengkok? Kenapa tulang bahumu bengkok? Kata iblis, Syekh Abdul Qadir Jailani, tulang punggungku bengkok karena aku tidak mampu menahan beban yang begitu berat dari umatnya Rasulullah SAW, mereka yang duduk di majlis ilmu. Makanya kita lagi dudukin iblis nih Pak. Makin lama duduknya makin berat dia. Makanya saking beratnya digodain kita, disetirin kaki kita. Aduh, lama banget tuh Ustaz ngomongnya. Gitu. Nah memang lagi disetir sama iblis. Biar bebannya gak ada, colek lagi udah pulang. Bini di rumah dirian. Kemana boleh dulu selesai menstruasi udah berpulang kuliah kerja. Kebetulan Ustaz lama ngomongnya dia gitu. Tuh hati-hati lagi ngaji, pusing teman-temannya. Bener tuh Ustaz gitu. Iya Ustaz ngomong begitu, Ustaz digosipin. Ada begitu. Jangan ada diomongin. Kalau ada guru kita, pokoknya Ustaz itu kiai, habaib, guru kita. Bulan adanya kita, beliau udah ada. Makanya kan memandang Ustaz itu, orang itu barokah. Cium tangannya sama aja gitu, cium tangan gurunya. Cium tangan gurunya
sama aja gurunya cium tangan gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkah, pokoknya duduk di majelis itu insya Allah berkah. Berkahnya apa? Orang alim itu baca qaumun fi baitin min buyutillah. Siapa yang duduk satu kaum di antara rumah-rumah Allah, mereka di dalam mengkaji kitab Allah, wa yatazawwaju bainahum, kemudian mereka mempelajari dari kitab-kitab Allah, maka pada saat itu nazzalat alaihim sakinah, Allah akan turunkan kepada mereka rasa ketenangan jiwa. Kemudian apa? Waqasiyatuhur rahmah, malaikat akan menurunkan rahmatnya. Kemudian waqasiyatuhur rahmah, kemudian para malaikat juga memberikan apa? Mereka akan senantiasa memberikan naungan di atas kita semuanya. Wa khafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah, dan mereka para malaikat itu menaungi di atas kita daripada naungi malaikat, termasuk malaikat Israil lagi ngeliatin kita. Tapi kata malaikat Israil, jangan dibagi nanti, dia aja dulu, dia berkurang 2 hari, paling apa? Berkah kalaupun kita dicabut oleh Allah di tempat yang mulia ini, mati dalam keadaan fi sabilillah. Tuh, enak apa? Wafatnya fi sabilillah. Gak perlu di medan perang, tapi kita duduk di majelis ini juga jihad fi sabilillah. Kenapa? Memerangi hawa nafsu kita. Kan susah Pak, kalau bukan orang-orang pilihan, belum tentu kita sampai di sini. Tuh, benar gak Pak? Iya, bawaan godaan yang berat aja, pengennya di rumah aja. Makanya kalau lagi baca Quran mata ngantuk, mau ngaji kaki berat langkah. Tapi kalau udah di majelis mah enak aja. Coba kita pulang ke rumah yang tadinya di sini ngantuk, kalau di rumah mah perang lagi mantap. Ya itulah, mudah-mudahan 3 itu kita amalkan. Mudah-mudahan ada di diri kita. Pertama, orang yang senantiasa berzikir. Yang kedua, alim. Alim ini kita punya ilmu, yang kita punya dikit, berarti ilmu itu diamalkan. Kalau ilmu banyak kan diamalin juga sia-sia. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu. Kata orang sekarang, jangan menuntut ilmu, siap ilmu dituntut, mencari ilmu. Ya mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh diamalkan. Kalau sudah diamalkan, insya Allah semuanya akan bernilai, menjadi pahala bagi kami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga yang mendekati Isya, mari kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah